Terima kasih Pak Karno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor, Bapak Kepala PPG UNY, dan teman-teman peserta PPG dalam jabatan angkatan pertama tahun 2021 yang berlokasi di UNY yang berbahagia. Beberapa waktu ke depan kita akan mencoba sharing, atau mungkin pertama saya akan menyampaikan sosialisasi terlebih dahulu tentang bagaimana struktur program kurikulum PPG, termasuk nanti untuk kita dalami adalah bagaimana mekanisme pelaksanaan bagian pertama dari proses PPG Daljab ini, yakni proses pendalaman materi. Nah, jadi teman-teman, untuk struktur kurikulum PPG dalam jabatan tahun 2021 dibuat simple seperti ini, dibuat ringkas. Ini saya kira lebih mempermudah Bapak Ibu para peserta dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Ada banyak fase yang harus dilewati. Untuk saat ini untuk struktur kurikulum hanya ada tiga poin utamanya. Yang pertama adalah pendalaman materi. Ya, pendalaman materi ini bobotnya 5 SKS. Bentuk kegiatannya analisis materi ajar berbasis masalah. Ini yang akan sebentar lagi Bapak Ibu ikuti di pekan depan, itu mulai hari Senin selama 13 hari pertama. Itu kegiatannya adalah berjibaku dengan modul bidang studi, ada 6 modul, dan modul pedagogi yang jumlahnya ada 4. Lalu setelah itu Bapak Ibu akan masuk ke fase kedua sesuai dengan struktur kurikulum PPG-nya. Ini adalah pengembangan perangkat pembelajaran. Di sana aktivitasnya adalah perancangan pembelajaran. Disinilah saatnya Bapak Ibu nanti akan memanfaatkan teori-teori, materi-materi baik konten maupun pedagogi yang sudah diambil atau yang sudah diperoleh pada fase sebelumnya untuk dikembangkan menjadi perangkat pembelajarannya. Untuk sesi ini nanti akan diperdalam pada jadwal berikutnya, nanti dengan Bapak Soekarno ya. Lalu yang ketiga, aktivitas atau struktur kurikulum PPG kita adalah PPL ya, praktek pengalaman lapangan. Bentuk kegiatannya ya praktek mengajar ya, praktek mengajar di sekolah masing-masing. Jadi tidak seperti PPL pada kondisi normal dahulu. Ini Bapak Ibu kan mestinya dulu datang ke UNY, lalu PPL-nya berada di sekolah-sekolah mitra UNY. Tapi untuk saat ini nanti Bapak Ibu melakukan PPL di sekolah masing-masing. Ini kira-kira secara garis besar struktur kurikulum PPG yang akan Bapak Ibu lewati. Bapak Ibu, ini kira-kira jadwal penyelenggaraan PPG dalam jabatan 2021 dari angkatan 1 sampai angkatan 3. Tapi Bapak Ibu di sini semuanya adalah angkatan pertama. Sebagian kegiatan sudah dilakukan ya. Pertama, konfirmasi kesediaan, penetapan peserta lapor gili, dan dari tanggal 26 Maret sampai 11 April ini Bapak Ibu mestinya sudah melakukan aktivitas pembelajaran mandiri ya, sebagai salah satu implementasi kurikulum merdeka gitu ya. Lalu hari ini yang sedang Bapak Ibu alami adalah orientasi, jadi di 9 April orientasi. Lalu kemudian mulai hari Senin tanggal 12 sampai 26 April Bapak Ibu akan masuk pada fase pendalaman materi selama 13 hari kerja, 13 hari efektif. Tiap harinya nanti Bapak Ibu bekerja dalam waktu 6 JP bersama dosen secara sinkronus ya. Mantap ini. Lalu fase berikutnya Bapak Ibu masuk ke perancangan pembelajaran ya. Di sini Bapak Ibu menyusun RPP, menyusun assessment, menyusun lembar kerja untuk siswa, macam-macam ya. Ada 14 hari efektif.
Nah, lalu setelah itu Bapak Ibu akan memasuki uji komprehensif, dirancang 3 hari. Uji komprehensif ini menjadi batu ujian pertama bagi Bapak Ibu untuk kelulusan, karena uji komprehensi atau kelulusan uji komprehensif akan menentukan apakah Bapak Ibu bisa lanjut pada fase berikutnya atau tidak, yaitu PPL. Jadi ketika uji komprehensif itu Bapak Ibu tidak berhasil, maka Bapak Ibu tidak bisa lanjut pada fase PPL. Ya, mudah-mudahan semuanya nanti sukses di uji komprehensif ini, dirancang 3 hari. Setelah itu Bapak Ibu masuk fase PPL selama 1 bulan, 31 hari efektif. Ini bertambah ya, dibanding dengan tahun lalu, tahun 2020, masa PPL sekarang lebih panjang sepertinya. Nah, kemudian setelah itu masuklah Bapak Ibu ke fase terakhir, yaitu UKM PPG. Ada 2, yaitu yang pertama UKIN, ya, uji kinerja. Itu nanti Bapak Ibu mengupload perangkat pembelajaran, mengupload refleksi diri, nanti akan dijelaskan semua, mengupload publikasi segala macam. Itu namanya uji kinerja. Lalu juga mengupload apa itu praktek pembelajaran, ya. Bapak Ibu merekam pembelajaran di kelas lalu diupload, kemudian akan dinilai oleh para penguji UKIN. Lalu berikutnya ada kegiatan UP, uji pengetahuan. Ya. Kedua-duanya harus lulus Bapak Ibu, baik UKIN maupun UP harus lulus untuk syarat Bapak Ibu mendapat sertifikat pendidik. Salah satu di antaranya tidak lulus, maka Bapak Ibu belum bisa mendapat sertifikat pendidik dan harus mengulang ada UKIN atau UP berikutnya. Saya kira itu untuk jadwal penyelenggaraan pada angkatan pertama, ya, angkatan Bapak Ibu ini. Baik Bapak Ibu, kita langsung fokus pada aktivitas atau fase atau tahap pertama dari PPG dalam jabatan kita ini, yakni pendalaman materi. Di sana ada aktivitas analisis materi ajar berbasis masalah. Baik, kita mulai. Jadi nanti outline materi kita, pertama kita akan lihat tahapan penyelenggaraan PPG dalam jabatan 2021. Tadi secara umum kita sudah melihatnya, nanti kita akan lihat lagi lebih detail. Lalu yang kedua, tahapan pendalaman materi itu seperti apa, detail per hari, aktivitasnya seperti apa. Nomor 3, kita akan pelajari juga. Mungkin untuk yang poin nomor 4, kebutuhan dosen, kita skip. Lalu kita akan lihat nanti lembar kerja yang harus diselesaikan apa saja, lalu tagihannya apa saja, lalu sistem penilaian untuk tahap pendalaman materi ini seperti apa, kita akan sharingkan berikutnya. Nah, ini secara keseluruhan tahap penyelenggaraan PPG yang tadi pertanggal-tanggalnya bahkan sudah saya sebutkan di awal. Saya kira proses yang dari pertama ini lulus seleksi administrasi segala macam ini Bapak Ibu sudah melewatinya, dan kali ini Bapak Ibu sedang berada pada fase pra pendalaman materi, karena Bapak Ibu sudah mestinya belajar mandiri, ya, dari tanggal 26 Maret kemarin sampai disediakan sampai tanggal 11 April besok. Nah, nanti pendalaman materi 5 SKS, setelah itu pengembangan perangkat itu 3 SKS, lalu jeda yaitu diisi dengan uji komprehensif. Tadi sudah disebutkan, kalau ini Bapak Ibu lulus, Bapak Ibu lanjut ke PPL di sekolah asal. Kalau tidak lulus, berarti Bapak Ibu tidak bisa lanjut ke PPL. Ya. Kemudian setelah PPL, ini masuk ke UKM PPG, ada 2 tadi, uji kinerja. Uji kinerja itu kalau dalam situasi normal, intinya Bapak Ibu ngajar di kelas, dinilai gitu. Tapi karena sekarang dalam fase daring, ya Bapak Ibu hanya mengirimkan RPP-nya mana, mengirimkan rekaman pembelajarannya mana, ditambah beberapa portofolio ya untuk tambahan penilaian dan UP. Kalau ini sudah lulus, maka Bapak Ibu siap-siap untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Ya. Bapak Ibu menjadi guru profesional bersertifikat pendidik. Itu alur PPG-nya seperti itu. Nah, ini yang akan menjadi topik utama kita sekarang, yang pertama ini, yaitu pada tahap pendalaman materi, analisis materi ajar berbasis masalah. Belajar mandiri sudah dan sedang Bapak Ibu lakukan.
Ya, mestinya selama 26 Maret kemarin sampai tanggal 11 April ini, Bapak Ibu betul-betul bergelut dengan modul-modul yang sudah disiapkan. Ada 6 modul konten bidang studi dan 4 modul pedagogi. Mestinya semua sudah dipelajari dengan baik. Di sana ada LK, ya, setiap modulnya ada lembar kerja yang harus diisikan sehingga Bapak Ibu di sana bisa merangkum konsep-konsep apa saja yang ada dalam setiap modul, lalu konsep yang susah apa segala macam mestinya sudah ditulis ya. Lalu nanti mulai hari Senin kita masuk pada aktivitas analisis materi ajar berbasis masalah modul bidang studi ya. Itu nanti diselesaikan selama 13 hari. Ini seluruhnya 13 hari, tetapi aktivitas 13 hari itu macam-macam ya. Yang pertama yang bidang studi itu karena ada 6 modul ya berarti nanti 6 hari. Tapi bukan 6 hari pertama, karena hari pertama masih orientasi global gitu ya. Lalu modul konten dari modul 1 sampai modul 6 akan dikerjakan di hari kedua sampai ke hari ke-7 gitu kira-kira ya. Lalu setelah itu di setiap modul Bapak Ibu akan ditemani oleh dosen gitu ya, nanti detailnya ada di dalam. Lalu setelah itu Bapak Ibu akan menyusun materi ajar berbasis masalah. Jadi ini latihan meng-create materi pembelajaran. Jadi kalau pada fase sebelumnya Bapak Ibu hanya mempelajari materi, nah pada fase nomor 2 ini atau mungkin lebih tepat subfase gitu ya, subfase nomor 2 ini Bapak Ibu menyusun materi ajarnya. Dipilih 1 KB gitu ya, Bapak Ibu kan sudah tahu itu dalam satu modul itu ada beberapa KB, kalau nggak salah ada 4 KB. Nah untuk tugas yang menyusun materi ajar ini nanti Bapak Ibu diberi tugas menyusun 1 KB saja, memilih di antara KB-KB yang ada. Nanti biar bagus biasanya nanti para dosen akan membagi ya supaya tidak tumpukan, tidak mengumpul pada KB yang sama. Nah nanti dirancang mungkin diundi atau bagaimana ya, yang prinsip harapannya seluruh KB itu bisa ada pengembangnya. Sehingga bayangkan Bapak Ibu lulusan PPG angkatan pertama ini nanti akan menghasilkan bahan ajar yang sangat kompleks, itu sangat banyak itu. Dan karena terbimbing mestinya bagus hasilnya begitu. Lalu setelah menyusun materi ajar berbasis masalah, Bapak Ibu akan masuk pada tahap analisis materi ajar yang pedagogik ya, berbasis masalah. Kalau yang pertama ini menyusun materi ajar yang kontennya, di sini adalah yang modul pedagogi. Kali di hari-hari terakhir kita akan melakukan review dan refleksi. Mari kita detailkan bagian per bagiannya. Untuk analisis materi ajar berbasis masalah yang dikerjakan selama 13 hari nanti, itu bobotnya 5 SKS. Ini Bapak Ibu bandingkan dengan PPG tahun 2020. Ya, di PPG tahun 2020 meskipun ini sama-sama 5 SKS, tapi itu ditempuh dalam 30 hari. Karena nanti satu modul itu, kemarin ya tahun 2020, satu modul itu diselesaikan 3 hari. Karena ada 10 modul, maka butuh waktu 30 hari. Padahal bobotnya sama-sama 5 SKS. Ya tentunya karena waktu itu perharinya bobot atau beban Bapak Ibu tidak sebesar sekarang. Jadi kalau nggak salah ya dulu paling sehari 2 JP, 3 JP begitu. Tapi untuk sekarang Bapak Ibu kita lihat sama-sama 5 SKS tapi akan diselesaikan dalam 13 hari. Artinya 1 hari Bapak Ibu nanti akan mendapat beban belajar selama 6 JP. 1 JP-nya 50 menit apa ya? Ya betul 50 menit. Jadi nanti Bapak Ibu dalam sehari semalam itu akan berinteraksi dengan dosen secara sinkronus itu 6 JP. Ya, 3 JP itu dilakukan secara vikon, 3 JP lainnya tidak harus vikon, tapi tetap harus sinkronus, harus ketemu itu antara dosen dan mahasiswa selama 6 JP setiap hari. Ini yang berbeda. Kalau di tahun 2020 agak longgar waktunya ya, satu modul dikerjakan selama 3 hari, tiap harinya kira-kira hanya 2 JP ya, hanya 2 JP. Mungkin pagi atau sore kita bertemu di LMS begitu. Tapi untuk PPG tahun ini tidak. PPG tahun ini memaksa mahasiswa maupun kami para dosen untuk dalam 1 hari itu harus menyiapkan waktu spend time sekitar bukan sekitar ya, harus ini
6 JP, ya 50 menit kali 6 sehari, untuk belajar bersama tentang satu modul. Nah, ini rasional mengapa perlu ada pendalaman materi, ya. Jadi identifikasi masalah pembelajaran yang ditemukan selama mahasiswa menjadi guru merupakan bahan awal dalam aktivitas ini. Jadi nanti dalam fase diskusi dengan dosen, Bapak Ibu harus banyak sharing, ya, menyampaikan masalah-masalah pembelajaran yang ditemui untuk materi yang sedang dikaji, ya. Ada masalah apa itu? Tapi bukan berarti dosen itu nanti serba tahu lalu akan menjadi guru yang sangat sakti untuk memberikan resep kepada Bapak Ibu. Tidak. Ini di sini adalah forum diskusi bersama untuk mencari solusi. Ya, ada aktivitas identifikasi masalah pembelajaran yang ditemukan selama ini. Kan karena ini PPG dalam jabatan itu enak karena Bapak Ibu sudah tahu titik-titik kesulitan dalam mengajar sebuah materi. Gitu. Beda kalau PPG prajabatan, rata-rata mahasiswa masih blank, masih buta terhadap problem-problem yang terjadi di lapangan. Nah ini Bapak Ibu sudah mengajar beberapa tahun, mungkin ada yang 5 tahun segala macam. Itu Bapak Ibu di sini diminta untuk sharing, mengidentifikasi temuan-temuan permasalahan pembelajaran pada materi tertentu itu seperti apa. Lalu kesulitan atau problem pembelajaran itu diidentifikasi lagi. Itu problemnya di mana gitu ya. Karena masalah ini bisa berada di guru, juga bisa berada di siswa atau di suasana pembelajarannya. Jadi harus diakui seperti itu. Kalau ada masalah pembelajaran, itu mungkin masalahnya berasal dari kita sebagai guru. Mungkin ada defisit kompetensi. Kita ada kompetensi yang kurang. Kita nggak ngerti mendalam tentang materi tertentu, atau bahkan mengalami miskonsepsi misalnya. Atau mungkin masalah juga memang berasal dari siswa. Motivasi siswa macam-macam nanti kita sharingkan, termasuk mungkin masalah itu berasal dari suasana kelas, fasilitas atau apa begitu kita lihat. Nah jangan sampai guru berusaha mengidentifikasi masalah pembelajaran siswa tetapi pada diri guru masih terdapat masalah. Maka nanti harapannya kalau masalah itu terkait dengan masalah miskonsepsi, masalah defisit kompetensi diselesaikan saat PPG ini. Jangan sampai pulang dari PPG Bapak Ibu masih ada problem-problem miskonsepsi terhadap materi-materi krusial di di mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Nah, seperti itulah mengapa kita perlu menyampaikan materi pendalaman materi, meskipun aslinya dalam kurikulum PPG Prajabatan pendalaman materi itu tidak boleh ada. Karena logikanya ketika masuk ke program profesi itu mestinya sudah dipandang kalau soal konten, kalau soal materi itu sudah oke begitu. Harapannya begitu sebetulnya. Tapi kan faktanya tidak. Faktanya kita ya dalam prakteknya masih juga menemui bahwa kita juga masih punya kelemahan-kelemahan materi. Apalagi mungkin background pendidikan kita kan bermacam-macam. Sebagai contoh ya, kami yang di IPA ini. Bapak Ibu yang mengajar IPA hari ini kan mungkin saja dulu lulusannya S1 Fisika atau S1 Biologi atau pendidikan fisika, pendidikan biologi ya, bukan pendidikan IPA. Pasti ada defisit kompetensi di sana. Kalau yang lulusan dengan fisika ketemu dengan KD biologi ada masalah. Termasuk juga Bapak Ibu yang mengajar IPS, mengajar materi-materi lain yang barangkali tetap saja ada problem-problem miskonsepsi, defisit kompetensi yang perlu dibereskan. Nah, inilah saatnya Bapak Ibu melakukan itu. Jadi gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Baik, untuk aktivitas belajar mandiri, Bapak Ibu sudah melewati ini ya, Bapak Ibu sudah membaca dan memahami modul. Harapannya sudah semua ya. Nanti coba cek apakah jangan-jangan ada yang belum gitu ya. Coba nanti di chat room bisa menyampaikan. Ada nggak yang sampai sekarang bahkan belum membuka modul jangan-jangan ya. Karena kita maunya itu begitu Bapak Ibu masuk di pendalaman materi ketemu dengan dosen, Bapak Ibu sudah ada informasi, sudah ada bekal, sudah ada bahan yang mau didiskusikan. Ini inovasi dari PPG tahun sebelumnya. Di tahun 2020 tidak ada fase belajar mandiri seperti yang Bapak Ibu tempuh. Jadi langsung ketemu dengan dosen selama 3 hari. Sekarang Bapak Ibu sudah punya kesempatan dulu untuk membaca modul, tahu bagian yang sulit mana, tahu bagian yang sering terjadi miskonsepsi mana, itu dianalisis, dirumuskan semua, didata, di list semua, lalu itu akan menjadi bahan diskusi dengan para dosen pengampu mulai hari Senin depan. Ya ini saya harap sudah dilaksanakan.
jangan lupa yang tagihan utamanya di fase belajar mandiri ini adalah LK1. Sudah semua ya, mudah-mudahan ya. Nanti kita cek, jangan-jangan ada yang belum mengerjakan LK. Karena LK1 ini menjadi keyword, menjadi password untuk masuk ke pendalaman materi bersama dosen. Nanti mungkin Mas Aka, Mas Andika pada bagian IT bisa menyampaikan di sesi yang sesuai nanti, bahwa Bapak Ibu yang belum mengupload LK1, maka belum punya kunci ya untuk bisa masuk ke pendalaman materi bersama dosen. Maka pastikan ini diselesaikan. Ya, selama aktivitas belajar mandiri mestinya Bapak Ibu memegang prinsip merdeka belajar, artinya belajar sendiri, betul-betul Bapak Ibu belajar sendiri. Lalu merdeka terbimbing, artinya Bapak Ibu bisa meminta bimbingan kepada siapa saja, kepada rekan yang lain, kepada guru yang lebih senior, ya silahkan. Baik, kita mulai hari per hari yang akan Bapak Ibu lewati pada fase pendalaman materi mulai hari Senin. Di hari Senin, tanggal 12, Bapak Ibu akan bertemu dengan seorang dosen selama 6 JP dalam situasi pembelajaran sinkronus melalui Vicon. Mantap sekali ya. Kita juga susah membayangkan ini sebagai dosen itu nanti mengajar 6 JP, Vicon, sinkronus, terus-terusan, apa ya kuat gitu ya. Nah, kita lihat nanti lah, mudah-mudahan diberi kesehatan. Tapi tidak harus 6 JP itu berturutan ya, bisa saja pagi mengambil 2 JP, siang mengambil 2 JP, sore mengambil 2 JP. Nanti bisa dibuat yang nyamannya seperti apa. Meskipun ada saran kalau Vicon itu sebenarnya dilakukan setelah pukul 1 siang ya, jam pukul 13 ke atas waktu Indonesia Barat ya. Karena asumsinya pagi hari Bapak Ibu mengajar, tapi untuk hari pertama sepertinya susah. Karena 6 JP. 6 JP Vicon pasti ini kalau hanya diselesaikan setelah pukul 13 pasti nggak cukup ya kan. Kalau saya pribadi mungkin nanti akan mengambil 2 JP pagi, mungkin mulai pukul 7 sampai berapa, kalau 100 menit setelah pukul 7 gitu ya. Nanti tengah-tengah kita mulai lagi misalnya pukul 12:30, nanti mulai lagi sore mungkin 3:30 begitu. Ya, tapi ya itu nanti tergantung dosen ya. Bapak Ibu bisa mendiskusikan juga lah bagaimana sebaiknya melaksanakan di hari pertama ini. Karena hari pertama dibuat Vicon terus, kenapa? Karena di sini ada beberapa tutorial ya. Jadi Bapak Ibu akan mengikuti orientasi analisis materi ajar konten berbasis masalah. Jadi seluruh modul itu kira-kira akan diberi diberi gambarannya ya. Gambaran besarnya, peta besarnya tentang materi-materi yang harus Bapak Ibu ikuti selama 13 hari itu kayak apa, gitu ya. Lebih dari itu, di pertemuan hari pertama, Bapak Ibu juga akan diajak untuk bisa memahami dan melakukan simulasi learning management system. Ya, kita akan berkenalan dengan LMS-nya. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu sekarang sudah masuk LMS atau belum ya Mas Andika? Sudah mereka ya? Sudah ya. Nanti akan lebih didalami lagi ya, akan lebih dikenalkan lagi bersama dosen yang mengampu di hari pertama, memahami dan sekaligus melakukan simulasi learning management system. Lalu yang ketiga, mengunggah tagihan pada kegiatan belajar mandiri. Nah, itu nanti Bapak Ibu mengunggah tagihan yaitu LK1 itu dikerjakan di sini ternyata ya. Mengunggah tagihan pada kegiatan belajar mandiri di LMS. Anda akan diunggah. Nah, kalau sudah diunggah Bapak Ibu lalu bisa mengikuti pendalaman materi berikut. Ini kegiatan di hari pertama. Ini sepertinya banyak yang masuk ke chatroom, barangkali bisa dibantu oleh Mas Andika, Mas Aga barangkali ya. Ini pertanyaan-pertanyaan krusial apa nanti mungkin bisa dirangkum kali ya. Oke, Pak Sabar, nanti kita jawab pas saat IT. Siap. Nanti kita lanjutkan di hari kedua, di hari Selasa. Aktivitasnya apa? Ya, secara umum dulu. Sama seperti yang tadi, ya satu hari ada 6 JP. Tetapi kalau untuk hari kedua itu, Vicon hanya 3 JP. Sekurang-kurangnya ya. Kalau nanti dosennya pengen lebih ya boleh. Tapi minimal 3 JP. Biasanya kita mengambil yang sekurang-kurangnya itu, ya kan? Tapi mungkin ada dosen yang suka memberi lebih ya, 3 JP tapi semangat hari pertama gitu, 4 JP misalnya. Ya nggak apa-apa, kalau memang diskusinya panjang mau bagaimana lagi kan gitu.
Apa yang dikerjakan pada hari kedua ini? Bapak Ibu akan diajak berdiskusi bersama dosen mengenai materi yang sulit dipahami pada modul 1 di tiap bidang studinya masing-masing. Tadi saya ingatkan bahwa di setiap bidang studi itu ada 6 modul materi kan, dan 4 modul pedagogi. Nah, yang hari kedua ini, hari Selasa, itu Bapak Ibu akan mengkaji untuk modul pertama. Jadi Bapak Ibu sampaikan aja materi yang sulit di modul 1 itu apa, gitu kan? Lalu Bapak Ibu akan melakukan review dan diskusi tentang advance materi dan materi hot. Jadi diidentifikasi pada modul tersebut yang merupakan materi hot itu yang mana, yang merupakan advance material itu yang mana, gitu ya. Itu didiskusikan, diidentifikasi bersama-sama dengan dosen. Lalu melakukan konfirmasi dan klarifikasi tentang miskonsepsi. Jadi miskonsepsi ini bisa miskonsepsi yang mungkin Bapak Ibu rasa muncul pada para siswa. Karena kalau Bapak Ibu sendiri nggak tahu kalau kita sedang mengalami miskonsepsi kan gitu. Atau mungkin miskonsepsi juga bisa dimaknai seringkali Bapak Ibu menjumpai teman-teman lain, guru yang serumpun materi pelajaran gitu kok. Dia kayaknya salah konsep ya, misalnya begitu. Itu dia diterangkan saja pada poin ini. Dan yang keempat adalah melakukan analisis materi penerapannya dalam kehidupan nyata, kontekstualisasi materi lah kira-kira begitu. Jadi aktivitas diskusinya kira-kira frame-nya pada 4 poin ini, ya, kerangkanya pada 4 poin ini. Pertama, mendiskusikan materi yang dianggap sulit apa saja, terus materi yang hot apa saja, materi yang miskonsepsi apa saja, lalu materi yang perlu dikoneksikan dengan kehidupan nyata sehari-hari apa saja. Nah, kalau Bapak Ibu sudah mengerjakan LK1, pada dasarnya Bapak Ibu sudah siap untuk berdiskusi pada bagian ini. Harapannya begitu. Nah, lalu pada hari ke 3, 4, 5, 6, 7 berikutnya itu hanya aktivitas pengulangan, aktivitasnya sama, tapi untuk modul yang berbeda. Misalnya nanti di hari ketiga, Bapak Ibu nanti akan masuk ke bidang modul kedua gitu. Hari keempat, modul ketiga, begitu seterusnya, sampai hari ketujuh, itu modul ke-6, bidang studi masing-masing dengan pola sama, sehari 6 JP, 3 JP diantaranya harus dilakukan secara video conference. Sehingga ini siapkan Bapak Ibu ya, device-nya, ya, laptopnya, HP-nya itu disiapkan mungkin bergantian gitu, kalau HP-nya panas, bergantian pakai laptop begitu ya. Kalau laptopnya mulai hang gitu ya, ganti pakai HP. Karena ya seperti inilah keadaannya, 6 JP Bapak Ibu harus berhadapan dengan LMS ya, 3 JP diantaranya video conference. Ini aktivitas hari kedua sampai hari ke-7 ya, pendalaman materi bidang studi. Lalu di hari ke-8 dan ke-9 aktivitasnya adalah menyusun materi ajar berbasis masalah. Sama, sinkronus selama 6 JP, 3 JP diantaranya dilakukan secara vikon. Ya. Aktivitas masuk apa? Bapak Ibu di sini dalam 2 hari itu diminta untuk menyusun materi ajar. Ya, bikin modul mudahnya begitu, tapi untuk 1 KB saja, setara 1 KB. Ya, berbasis problem based learning. Nanti Bapak Ibu kan sudah belajar problem based learning seperti apa, maka dibuatlah bahan ajar yang kira-kira mencerminkan aktivitas problem based learning. Gitu. Dan nanti akan dibimbing ya oleh dosen yang mengampu. Kira-kira hari pertama mulai nyusun, itu hari kedua sudah mulai diskusi produknya dengan dosen. Ya. Harapannya itu dilakukan sehingga keren banget nih. Dalam 1 kelas saja misalnya Bapak Ibu nanti akan, misalnya ada 30 mahasiswa, akan muncul 30 KB mungkin ya. Harapannya dibuat beda-beda ya, nanti dosen pengampu di hari pertama itu akan diminta untuk mungkin mengundi atau bagaimana mekanismenya agar mahasiswa itu ketika memilih KB yang akan dikembangkan itu cukup merata, tidak hanya mengumpul di KB tertentu gitu.
Saya kira istilah KB tidak perlu diterangkan ya, atau Bapak Ibu sudah paham ya. Begitu melihat modul kemarin kan dalam satu modul ada 4 KB gitu ya. Nah Bapak Ibu tugasnya menyusun 1 KB gitu. Ya. Saya kira begitu aktivitas di hari ke-8 dan 9 ini cukup berat ya karena menyusun bahan pembelajaran. Sehingga kalau ini Bapak Ibu mau membuat itu menjadi ringan, barangkali bisa mulai dicicil ya, mulai dikerjakan sejak sekarang. Kira-kira mau mengembangkan KB yang mana ya, bisa dimulai saya kira. Berikutnya aktivitas pendalaman materi pada materi pedagogik itu di hari ke-10, 11, dan 12. Polanya mirip seperti yang hari ke-2 sampai hari ke-7. Ya, cuma di sini yang dikaji, yang didalami adalah modul pedagogik. Ya, aktivitasnya melakukan review, klarifikasi, konfirmasi atas hasil belajar mandiri pada modul pedagogi. Tentunya kan Bapak Ibu juga sudah menyusun LK-nya, LK1. Ya buka lagi LK1 itu untuk menjadi bahan diskusi ya. Identifikasi masalah kesulitan belajar siswa dan masalah pembelajaran di kelas berdasarkan pengalaman mahasiswa saat menjadi guru kemarin atau selama ini gitu. Lalu identifikasi model-model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik materi dan siswa. Lalu kita lakukan refleksi. Itu dilakukan selama 3 hari. Nah, nanti karena ada 4 modul, tapi waktunya hanya 3 hari, ya nanti bagaimana caranya ya? Nanti akan dibimbing oleh para dosen agar ke-4 modul itu bisa terkuliti ya, bisa digali semuanya dalam waktu 3 hari ini. Memang kayaknya kurang fair ya kalau modul modul bidang studi karena ada 6 modul maka disiapkan 6 hari. Tapi khusus untuk pedagogi modulnya ada 4 tapi dikerjakan dalam waktu 3 hari. Mudah-mudahan ini bisa dikerjakan dengan baik. Dalam setiap harinya masih sama seperti fase-fase sebelumnya, dilakukan selama 6 JP dan sekurang-kurangnya 3 JP dilakukan secara video conference. Modul pedagoginya apa saja? Ini ada 4. Ya, ini ada modul 1 tentang konsep dasar ilmu pendidikan. Ada 4 item itu, konsep dasar dan landasan ilmu pendidikan, tentang peserta didik, tentang teori belajar, tentang kurikulum. Lalu modul 2 yaitu peran guru dalam pembelajaran abad 21. Itu ada karakteristik pembelajaran abad 21, ada profil dan kompetensi guru abad 21. Keren-keren ini materinya ya. Saya kira materi-materi begini, materi pedagogi begini belum diterima waktu Bapak Ibu jadi mahasiswa dulu, bukan saya. Ini termasuk materi pedagogi yang update. Yang terupdate barangkali. Nah ini kebetulan untuk materi pedagogi ini penyusunnya dari WNI. Modul 3 tentang pembelajaran inovatif itu belajar tentang pembelajaran STEM, science, teknologi, environment, maths ya digabung jadi satu gitu ya. Pembelajaran neuroscience, pembelajaran digital, pembelajaran blended learning. Ini kan mungkin banyak terminologi yang agak baru ya. Blended learning itu seperti apa gitu ya, pembelajaran digital seperti apa. Ini saya duga sih dulu waktu kita kuliah, waktu kita dipersiapkan jadi guru, materi-materi seperti ini belum sampai kepada kita. Alhamdulillah Bapak Ibu diberi kesempatan untuk belajar bersama di PPG tahun 2021. Lalu modul 4 tentang perancangan pembelajaran inovatif ya, dari teori yang ada di modul 3 kira-kira lalu diaplikasikan dalam modul 4 itu. Sehingga mungkin inilah alasannya meskipun ada 4 modul tetapi pengkajiannya hanya 3 hari. Karena pada hakikatnya kontennya itu ada 3 modul itu. Sedangkan di modul yang keempat lebih ke penerapannya ya, implementasinya, bagaimana konsep-konsep dari pembelajaran inovatif yang sudah dipelajari di modul 3 itu diterapkan dalam perancangan pembelajaran. Jadi kita ketemu alasannya ya, mengapa kok modulnya ada 4 tapi pelaksanaannya hanya 3 hari. Karena sebetulnya secara konten ya modul 1, 2, dan 3 itu. Modul 4 lebih ke application-nya ya. Itulah aktivitas di hari 10, 11, dan 12. Berikutnya di hari ke-13 atau hari terakhir aktivitas pendalaman materi, kegiatannya adalah review dan refleksi. Ya, review dan refleksi. 1 hari, 6 JP, sekurang-kurangnya 3 JP dilakukan secara Vicon, sama seperti yang lainnya.
Apa kegiatan yang Bapak Ibu lakukan pada fase ini? Di sini Bapak Ibu akan melakukan review, analisis materi ajar, konten berbasis masalah secara keseluruhan dari yang sudah dipelajari sebelumnya itu sebagai penutup aktivitas. Ini menuju aktivitas perancangan pembelajaran. Jadi ini menjadi jembatan kira-kira gitu ya. Kalau Bapak Ibu sudah menguasai kontennya seperti itu, lalu tentang bagaimana cara mengajarnya seperti itu, sudah dikuatkan dengan 10 modul gitu kira-kira, maka kira-kira nanti bagaimana ini kita implementasikan dalam perancangan pembelajaran yang nanti perangkat-perangkatnya akan dikembangkan pada fase kedua ya, atau pada tahap kedua. Lalu yang kedua adalah penyelesaian output dan tagihan kegiatan. Jadi di hari ke-13 ini akan dicek ya output yang yang harus diunggah, yang harus diselesaikan, tagihan-tagihan yang harus diselesaikan oleh setiap peserta apa saja itu akan dicek ya. Nanti admin LMS akan ngecek, dosen pengampu akan ngecek, akan mengingatkan Bapak Ibu supaya dipastikan seluruh tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh Bapak Ibu bisa diselesaikan dengan baik. Nah, itulah aktivitas hari pertama sampai hari 13 di fase atau tahap pendalaman materi. Kira-kira ini kita lewati. Bentuk LK-nya ini mestinya tidak asing bagi Bapak Ibu. Untuk LK 1.1 mestinya sudah Bapak Ibu kerjakan. Ya. Bapak Ibu sambil jalan kemarin mulai tanggal 26 Maret sampai tanggal 11 April nanti, Bapak Ibu mestinya sudah mengerjakan LK 1.1 ini. Coba ngaku saja yang belum, siapa boleh chat room ya. Mestinya sudah. Nah, kalau belum harus segera diselesaikan dalam hari-hari ini gitu kan, harus segera diselesaikan. Tiap modulnya dibuat 1 LK ya. Mulai dari modul 1 bidang studi. Cek judul modulnya apa, ditulis kegiatannya, KB-nya masing-masing apa judulnya, kan ada 4 KB itu setiap modul itu. KB 1 apa, KB 2 apa, KB 3 apa, KB 4 apa, ditulis semua. Lalu Bapak Ibu lakukan refleksi. Pada modul ini konsep-konsep apa saja sih yang digali, gitu ya. Jadi dituangkan konsepnya apa, misalnya konsep gaya. Terus gaya itu definisinya apa. Jadi harus ada istilah dan definisi. Syukur-syukur Bapak Ibu bisa membuat peta konsepnya nih. Tuntutannya peta konsep sebetulnya kalau tulisannya ya, peta konsep. Tetapi di sini tagihannya Bapak Ibu sih hanya disuruh mendaftar, membuat list ya, konsep apa saja. Tapi saya kira kalau Bapak Ibu berhasil membuat peta konsep itu jauh lebih baik. Jadi dibuatkan itu peta konsepnya, nah, terus termasuk juga Bapak Ibu menyebutkan konsepnya itu apa saja, definisinya apa. Itu bagian pertama. Bagian kedua, Bapak Ibu setelah mempelajari modul tersebut, cari materi yang sulit itu apa saja, topik-topik yang sulit apa saja, konsep yang susah dipahami apa saja, didata, ditulis. Ini bagus sekali nanti dipakai sebagai bahan diskusi Bapak Ibu bersama dosen nantinya. Lalu tulis juga tentang daftar materi yang sering mengalami miskonsepsi. Nah, silahkan ini semua ditulis di dalam LK1. Karena modulnya ada 10, maka nanti akan ada 10 LK1 ini. Kira-kira begitu ya. Sudah semua ya, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah mengerjakan. Kalaupun belum, mungkin tinggal beberapa ya, tinggal sisa-sisa beberapa modul yang belum diselesaikan. Pokoknya monggo segera diselesaikan sampai hari Senin ya. Kemudian tagihan apa saja yang harus diselesaikan oleh Bapak Ibu selama proses pendalaman materi. Yang pertama, ternyata LK 1.1 hanya 6 LK ya, berarti hanya LK yang bidang studi berarti ya. LK 1.1 sebanyak 6 LK. Itu mestinya yang sudah dikerjakan oleh Bapak Ibu itu sekarang, atau selama pendalaman materi mandiri ini. Lalu LK 1.2 ini dikerjakan sepanjang proses pendalaman materi nanti bersama dosen. Jadi setiap hari Bapak Ibu mengerjakan lagi 1 LK. LK 1.2 ya. Terus nanti Bapak Ibu setiap hari di ujung hari, mungkin setelah kegiatan sinkronus, mungkin sore hari atau malam hari, Bapak Ibu mengerjakan tes sumatif. Ya, tes sumatif. Tes sumatif ini ada 6 set karena ada 6 modul.
untuk yang bidang studi ditambah satu set pedagogik ya. Pedagogik meskipun ada 4 modul tapi tesnya hanya sekali gitu. Tapi untuk yang bidang studi dibuat ada 6 tes sumatif. Itu tagihan yang ketiga ya. Di samping Bapak Ibu mengerjakan LK 1.1, LK 1.2, juga Bapak Ibu mengerjakan tes sumatif. Dan yang keempat tagihannya adalah Bapak Ibu membuat materi ajar ya. Materi ajar setara dengan 1 KB yang disusun berdasarkan problem based learning. Jadi Bapak Ibu harus tahu dulu tentang problem based learning seperti apa. Kalau itu dibuat dalam bentuk modul, kira-kira tampilan modulnya seperti apa. Jadi formatnya nanti seperti modul yang sudah Bapak Ibu pelajari ya. Tapi digunakan spesifik untuk Bapak Ibu sendiri yang nanti dipakai kepada siswa Bapak Ibu. Penilaiannya sekarang, bagaimana agar Bapak Ibu mendapat nilai terbaik sehingga bisa lanjut terus kegiatannya. Pertama, partisipasi aktif dan penyelesaian LK. Jadi LK dan Bapak Ibu aktif nanti akan menyumbang 25%. Lalu penyelesaian self-assessment yang 7 set tadi ya, yang tes sumatif sepertinya ini ya, itu nanti dia akan menyumbang 35%. Lalu yang produk berupa materi ajar, bahan ajar itu menyumbang 40%. Ternyata paling tinggi adalah produk materi ajar. Maka disiapkan yang terbaik gitu ya. Lalu otomatis karena bobotnya 25%, 35%, 40% seperti ini, maka rumus untuk mendapatkan nilai akhir pendalaman materi adalah seperti ini. 25% kali A ditambah 35% kali B ditambah 40% kali C. Jadi itu ya, LK-nya menentukan. Lalu jawaban Bapak Ibu waktu tes sumatif menentukan, dan produk materi menentukan. Ini yang menjadi penentu kelulusan tahap pertama ya, atau penentu keberhasilan Bapak Ibu di tahap pertama ini, di tahap pendalaman materi. Ini sebenarnya untuk dosen ya, panduan untuk dosen, tapi Bapak Ibu tahu sedikit nggak apa-apa, cara menilainya seperti itu ya. Jadi untuk tiap-tiap LK itu akan diberi skor 1-5 kira-kira gitu. Lalu keaktifan selama diskusi itu 40 skor maksimalnya, sehingga untuk nilai poin pertama yaitu partisipasi aktif dan penyelesaian LK seperti ini caranya untuk mendapat nilai 100. Lalu rubrik penilaiannya seperti ini ya, jika LK diisi lengkap, tepat waktu, benar sesuai dengan instruksi, nanti Bapak Ibu dapat 5. Kalau Bapak Ibu nggak mengerjakan maka dapat nilai 1. Bayangkan kalau 1 semua ya, nanti Bapak Ibu dapat skor berapa, silahkan nanti dihitung sendiri. Nah gitu ya, jadi ceritanya begitu. Nanti mungkin silahkan ini di screenshot ya, supaya Bapak Ibu punya pegangan ini. Pengen dapat nilai 5, skor 5, itu gimana caranya? Berarti Bapak Ibu harus upload tepat waktu. Yang diupload lengkap. Kalau disuruh menuliskan peta konsep, ya peta konsepnya lengkap. Kalau disuruh membuat daftar materi yang konsepsi, ya ada. Disuruh membuat daftar materi yang sulit, ya ada. Gitu. Jangan sampai ada bagian yang kosong. Asal lengkap, tepat waktu, dan benar, itu maka nanti dapat nilai atau skor 5. Begitu seterusnya, skor 4, 3, 2, 1, ada yang kurang gitu ya, lalu berkurang nilainya. Misalnya untuk skor 4 itu bagus tapi tidak tepat waktu, telat gitu, ya bisa dinilai tapi 4. Lalu skor 3 jika LK diisi dengan lengkap tapi kurang tepat, tidak sesuai gitu ya, dan seterusnya, masing-masing ada poinnya. Lalu untuk penilaian buku ajar, bagaimana cara menilai buku ajar? Bagaimana agar Bapak Ibu mendapat skor yang tinggi dalam buku ajar? Pertama, luasan materi, kedalaman materi. Materinya harus mengcover high order thinking skill, ya. Bukan hanya materi yang sifatnya pemahaman, tapi materi yang bisa memantik kemampuan analisis siswa, kemampuan greeting siswa, ya, kemampuan evaluating, macam-macam itu. Silahkan dicek. Jadi jangan hanya bikin modul yang gaya adalah gitu ya, tapi harus memantik siswa kita itu bekerja secara lebih tinggi level pemikirannya. Lalu kemudian itu dipahami. Jadi dosen akan membaca ini kalimatnya enak nggak dipahami. Lalu visualisasi dan ilustrasi ya, kemampuan Bapak Ibu dalam membuat tampilan yang baik
ya covernya bagus, tata letaknya bagus, layoutnya ya, terus tulisannya rapi, bahasa dan tulisan gitu, maka nanti ini akan menentukan nilai dari buku ajar. Untuk masing-masing item skor maksimalnya 20 sehingga totalnya 100. Lalu bagaimana Bapak Ibu? Oh sudah selesai, itu saja ya. Cara mendapatkan skor terbaik agar Bapak Ibu dalam fase pendalaman materi ini bisa mendapat skor terbaik. Nah, barangkali itu ada nggak ini pertanyaan-pertanyaan krusial yang harus dijawab sekarang, Mas Aga? Halo, Mas Aga? Mas Andika, menemukan nggak pertanyaan-pertanyaan yang barangkali menarik untuk dikaji? Oh, ini banyak yang LK-nya belum selesai ya. Silahkan teman-teman ya, ini ada beberapa yang mengaku melakukan pengakuan dosa belum selesai. LK proses karena saya juga cadangan, oh gitu ya, belum selesai. Silahkan LK-nya ya. Mohon maaf. Oke, sepertinya tidak ada yang terlalu krusial untuk dijawab. Cukup jelas semua, Bapak Ibu. Untuk yang tambahan, apakah ada tambahan waktu? Wah, ini sepertinya agak rumit karena itu menjadi password ya, untuk menjadi apa pintu masuk Bapak Ibu masuk ke fase pendalaman harus segera Pak. Ya. Saya pikir bawa pertanyaan. Oke, LMS di SIM PKB belum ada, oh nggak apa-apa, memang yang harus ada hari Senin. Yang sekarang yang penting Bapak Ibu sudah ini ya, sudah mengakses modul 1-6 yang konten dan modul 1-4 yang pedagogi. Upload LK di mana? Di LMS. Nanti ya, yang penting Bapak Ibu kerjakan dulu aja sekarang. PR-nya sekarang adalah mengerjakan. Menurut jadwalnya upload kan hari Senin ya, Mas Andika ya, hari Senin. Apabila tidak lulus dalam tes komprehensif sebelum ke PPL, ya itu pokoknya harus lulus. Ya kalau nggak lulus berarti memang tidak bisa masuk ke PPL. Itu ketentuannya. Nanti mungkin akan ada penjelasan lebih lanjut ya tentang apa komprehensif itu. Apakah wah ini cepat sekali jadi susah membaca ya. Apakah soal nomor 2 harus membuat peta konsep juga apa tidak? Soal nomor 2 itu kan tentang materi yang sulit ya. Ya cukup menuliskan daftar saja. Daftar materi yang sulit apa materi yang hot apa tadi ya? Yang saya agak lupa sebentar. Cek ya di LK-nya tadi. Daftar materi yang sulit betul ya. Cukup dibuat daftarnya saja ya Bapak Ibu ya. Bukan peta konsep. Peta konsep untuk nomor 1. Tugas LK ini apakah dikirim per instruksi, per modul, atau semua modul diupload sekaligus? Nanti mekanisme uploadnya bisa diterangkan oleh tim IT, Mas Aga dan Andika saya kira. Pada prinsipnya untuk tiap LK satu modul satu LK Bapak Ibu ya. Terpisah-pisah gitu. Modul 1 lembarnya tersendiri dengan modul 2, dan seterusnya karena nanti dosen yang mengoreksi beda-beda gitu. Jadi modul 1 yang akan mengoreksi ya yang mengambil modul itu. Jadi jangan dicampur-campur gitu. Untuk nomor 3 harus ada Pak, harus ada daftar materi yang sering mengalami miskonsepsi. Pokoknya bagaimana caranya harus ada, karena kalau ada yang kosong nanti dianggap tidak lengkap kalau mengikuti apa rubrik penilaian ya, diisi saja. Saya yakin ya nggak tahu ya, kalau dalam pandangan saya itu selalu ada materi-materi miskonsepsi pada setiap modul. Ya. Ini karena pertanyaannya banyak sekali, jadi kenceng banget ininya, turunnya. Ada pertanyaan apa? Oh, maksudnya miskonsepsi? Ya salah konsep ya. Jadi kita melihat sering anak-anak itu menyebut konsep secara keliru. Ya, misalnya begini, karena saya orang IPA ya, jadi akan membuat contohnya tentang IPA ya. Ada konsep misalnya yang berkembang di masyarakat ya pada siswa itu, kalau ada benda yang berat
sama benda yang ringan, ya misalnya saya punya batu 10 kg dengan batu 5 kg, ini kalau saya jatuhkan mana dulu yang jatuh gitu ya. Maka logika publik, logika orang awam, mungkin siswa kita juga mengalami kesalahan konsep, ya nanti yang berat dulu yang akan jatuh gitu. Kan? Padahal sebetulnya kalau kita jatuhkan bersama, nanti jatuhnya bareng gitu sampai ke tanah. Itu namanya miskonsepsi ya. Ya, itu kan tidak sesuai gitu ya, salah gitu. Konsep, berarti konsep yang salah gitu, kira-kira lah mudahnya begitu mungkin ya. Ya, ditulis dulu saja. Sepemahaman Bapak Ibu, kira-kira yang siswa itu sering salah konsep, atau mungkin teman guru kita salah konsep, atau mungkin kolega ada yang suka salah konsep tentang materi ini, tulis saja. Itu miskonsep belum tentu materi yang sulit ya, mungkin saja materi yang mudah, tapi salah konsep saja. Untuk uji komprehensif Pak, mohon dijelaskan detailnya seperti apa. Ada bagiannya khusus tersendiri nanti malam ya, kita akan bicara soal uji komprehensif. Oke, saya kira itu. Kalau sudah tidak ada lagi, toh nanti kita masih punya waktu ya, kita masih bisa ketemu lagi setelah ini dengan Pak Soekarno, nanti dengan saya juga masih bisa ketemu lagi dengan Bapak Ibu di materi PPL dan UKM PPG, termasuk nanti kita bisa sedikit bicara soal uji komprehensif gitu ya. Oke, sudah pukul 3:14, saya kira cukup nyaman bagi kita untuk mengakhiri sesi ini, untuk melakukan istirahat, sholat, snack di rumah masing-masing gitu ya. Nanti ketemu lagi jam berapa? Jam 15.45. Oke, 15.45 kita ketemu lagi di link yang sama ya, bersama pembicara atau narasumber berikutnya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah antusias mengikuti materi pertama. Mudah-mudahan ini bisa sedikit memberi gambaran ya. Mungkin kemarin masih banyak pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana pelaksanaan PPG tahun 2021. Kalau ada kesalahan, ada yang khilaf, ada yang kata-kata yang tidak pas, yang tidak sesuai dengan mungkin tradisi di tempat Bapak Ibu, mohon maaf. Kurang lebihnya maaf. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.